Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat, salam sehat. Anak-anakku, hari ini Alhamdulillah kita bisa hadir di ruang meet ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan aktivitas hari ini, diberikan ilmu yang bermanfaat, berkah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, mari kita awali pertemuan ini dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tayangan Oke. Baik anak-anak, di sini Bapak sampaikan tayangkan sekolah ya SMP 23 untuk kalian kangen dengan sekolahan yang kalian harapkan bisa bersekolah di gedung SMP 23 Jakarta karena kondisi yang tidak memungkinkan kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 maka harus beraktivitas di rumah saja termasuk sekolah, beribadah, dan lain-lainnya. Tentu harapan kita di sekolah, tapi kenyataannya kita belajar di rumah. Lebih baik di rumah saja karena kondisi yang tidak memungkinkan. Namun, kalaupun di rumah, kita harus tetap bergerak. Ya. Kita harus bergerak, kita harus beraktivitas, belajar, dan hal-hal lain di rumah dengan sebaik-baiknya. Termasuk kegiatan prakarya ya di setiap saat, setiap hari kalian tetap belajar dan teruslah berkarya. Jangan lupa himbauan dari pemerintah dan sekaligus ajakan dari pihak sekolah untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, di antaranya adalah 5M. Ya, antaranya ada 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan. Mudah-mudahan dengan melaksanakan protokol kesehatan, insya Allah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran prakarya masuk aspek pengolahan pertemuan kedua, yaitu materinya teknik pengolahan pangan. Kita ketahui dan Bapak sudah sampaikan kepada kalian bahwa untuk materi pengolahan, pertama kita harus memahami konsep. Bahwa dalam konsep ini teori-teori, pengetahuan-pengetahuan, wawasan tentang pengolahan termasuk bahan yang akan kita olah. Di sini kita harus memahami dan mengetahui dulu. Setelah itu baru kita masuk ke tahap kedua, yaitu merancang atau mendesain apa yang akan kita olah. Diharapkan bisa membuat perencanaan yang akan diolah
mulai dari bahan, alat, dan juga teknik pengolahan, ya, sehingga nanti kalian bisa melaksanakan. Jadi setelah dirancang atau didesain, maka tugas kalian adalah melakukan atau mengerjakan atau membuat sesuai dengan rancangan yang kalian buat. Jadi intinya di sini adalah kalian akan mempraktekkan apa yang kalian ketahui, apa yang kalian rancang. Setelah kalian buat, maka diakhiri dengan penyajian atau menyajikan dan mempresentasikan. Jadi setelah kita memahami konsepnya, kemudian merancang, mendesain, kemudian membuat dan juga menyajikan, ya, dan mempresentasikan. Itu langkah-langkah yang harus kalian lakukan di aspek pengolahan. Nah, intinya bahwa kalian pada pertemuan ini diharapkan bisa menjelaskan kembali pengertian berbagai teknik pengolahan pangan. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi alat-alat yang digunakan untuk melakukan berbagai teknik pengolahan pangan. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat menentukan bahan makanan yang sesuai teknik pengolahan. Dan yang keempat, diharapkan kalian dapat memberikan contoh masakan berdasarkan teknik dasar pengolahan pangan. Ini 4 tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian bisa mencapainya. Baik, nah tujuan akhir dari pembelajaran ini adalah dalam istilah keseharian, kalian diharapkan dapat memasak, melakukan masak, ya. Jadi apa yang akan kalian masak, apa yang akan kalian olah, ya, itu diawali dari pengetahuan, kemudian perancangan, lalu action, ya, membuatnya dan nanti disajikan dan presentasikan. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian sayuran, kemudian klasifikasi sayuran, kemudian kandungan dan manfaat sayuran. Nah, ini sudah kita bahas bersama di minggu yang lalu. Nah, untuk minggu ini ya kita lanjutkan, yaitu tentang teknik pengolahan pangan. Ya, nah di sini Bapak sudah hadir, ya, ditemani Ibu, ya, ini yang siap untuk memasak, ya. Nah, baik, teknik pengolahan pangan dibagi menjadi 2, yaitu teknik pengolahan panas basah atau moist heat dan pengolahan panas kering atau dry heat cooking, ya. Baik, yang pertama, teknik pengolahan panas basah atau moist heat itu ada 1, merebus atau boiling. Yang kedua, merebus menutup bahan pangan atau poaching. Yang ketiga, merebus dengan sedikit cairan atau braising. Yang keempat, menyetup atau menggulai stewing. Kemudian yang kelima, mengukus atau steaming. Kemudian yang keenam, mendidihkan atau simmering. Dan yang ketujuh, mengetik. Baik anak-anak, kita lanjutkan dari teknik pengolahan panas basah merebus. Teknik pengolahan panas basah yang pertama merebus atau boiling, yaitu suatu cara mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih
Cairan yang digunakan diantaranya berupa air, kaldu, dan susu. Ya, ini jadi kita merebus bahan makanan ya atau bahan pangan dengan menggunakan air atau kaldu atau susu ya, di mana airnya itu cukup banyak ya, itu istilahnya untuk merebus atau boiling. Nah, ini alat yang digunakan berupa panci ya, berupa panci atau tempat lain yang sesuai. Nah, untuk prosedur pengolahan diantaranya adalah: satu, cucilah sayuran atau bahan lainnya dan tempatkan sayuran tersebut dalam keranjang atau saringan. Kemudian yang kedua, tempatkan saringan tadi ke dalam panci. Kemudian yang ketiga, masukkan air ke dalam panci. 4, tutuplah panci dengan tutup yang longgar dan pastikan tidak menutup dengan rapat ya, jadi ada udara ya untuk keluar dari nanti air yang mendidih. Kemudian yang kelima, panaskan air hingga mendidih, kemudian kecilkan api saat air mulai mendidih. Jadi kalau sudah mendidih, apinya dikecilkan. Ini adalah prosedur pengolahan merebus. Berikutnya, teknik pengolahan panas basah yang kedua adalah merebus menutup bahan pangan atau poaching, yaitu cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 derajat sampai 96 derajat Celcius. Bahkan makanan yang digunakan biasanya berupa bahan pangan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Jadi tidak terlalu lama waktunya. Sehingga makanan ini tidak hancur ya, karena tadi bahan makanannya lembut ya, halus ya, jadi tidak perlu waktu lama. Ini contohnya untuk merebus kacang ya. Kemudian yang berikutnya adalah merebus dengan sedikit cairan atau braising, yaitu teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus. Dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Nah, cara ini hampir sama ya dengan menyetup ya. Jadi sehingga aroma yang keluar dari rebusan ini ya itu akan keluar ya, akan terhirup dan menyatu ya dengan cairan yang bahan makanan tersebut ya, sehingga bisa menjadi lebih lunak. Selanjutnya, menyetup atau menggulai atau istilahnya stewing, yaitu mengolah bahan makanan dengan cara menumis bumbu lebih dahulu dan dilanjutkan dengan merebusnya dengan sedikit cairan dengan api yang sedang. Jadi kalau ini apinya sedang ya. Nah, kemudian penggunaan api sedang dan dalam waktu yang sedikit lama dimaksudkan agar aroma dari bahan makanan keluar dengan sempurna. Selanjutnya, ini contoh menggulai ya ayam ya. Tampak di sini campur dengan kentang ya. Selanjutnya adalah mengukus ya, mengukus atau steaming.
yaitu teknik memasak bahan makanan dengan uap air yang mendidih. Ya. Nah, kita lihat di sini mengukus di atas panci, ya, di atas panci, di mana di bawahnya itu ada air, ya, kita tempatkan air, kemudian dibatasi dengan satu tempat, ya, untuk tempat makanan, sehingga antara makanan dengan air itu ada jaraknya, ya. Nah, tentunya di bawahnya lagi ada kompor, ya, dengan api, nah, sehingga air mendidih, kemudian asapnya ke atas, dan dengan uap itulah maka makanan itu akan matang. Kemudian yang berikutnya adalah proses pengolahan panas basah, yaitu mendidihkan atau simmering. Teknik ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, ya, baru api dikecilkan. Contoh misalnya membuat kaldu, membuat saus, ya, dan lain sebagainya. Ini contoh proses membuat saus, ya. Kemudian mengetim, ya, mengetim, yaitu teknik memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci itu lebih kecil. Nah, kita lihat di sini ada contohnya ketika kita sedang mengetim coklat, ya, coklat yang tadinya batangan, kemudian supaya melumer, ya, nah, kita tempatkan ke dalam satu tempat kecil, kemudian di bawahnya ada panci yang besar yang sudah menggunakan air, ya. Nah, tentu di bawahnya lagi ada kompor, ya. Oke, ya, kita masuk ke kuis. Perhatikan pertanyaannya dari kuis ini. Oke, perhatikan gambar, ya. Nah, perhatikan gambar. Pertanyaannya termasuk teknik pengolahan apakah yang dimaksud, ya. Oke, silakan jawabannya ditulis. Sudah? Baik, jawabannya adalah steaming, ya, atau mengukus. Ya, silakan dicentang kalau jawaban kalian benar, disilang kalau jawaban kalian salah, ya. Oke, berikutnya, perhatikan pernyataan. Suatu cara mengolah bahan makanan, ya, dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan diantaranya adalah air, kaldu, dan susu. Jawabannya adalah, silakan tulis. Oh, pertanyaannya dulu. Teknik pengolahan apakah pernyataan tersebut? Sudah, ya, jawabannya silakan. Oke, nah, sudah. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah boiling, ya. Boiling. Oke, silakan. Kalau benar dicentang, kalau salah disilang. Baik, nah, berikutnya kita masuk ke teknik kedua, ya, yaitu teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking, ya. Oke, ada berapa nih? Di antaranya ada deep frying, ada shallow frying, ada sauteing, ada baking, dan juga grilling. Baik, yang pertama adalah deep frying, ya, yaitu cara memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak
ya atau lemak yang banyak, ya, hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering, ya. Nah, teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk buah, sayuran, daging, dan unggas serta ikan, ya. Nah, ini dengan catatan minyaknya banyak. Nah, ini contoh menggoreng kentang, ya. Oke, berikutnya adalah teknik shallow frying, ya. Shallow frying yaitu suatu proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat, ya, dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar dengan bahan hanya satu kali dibalik, ya. Jadi kalau tadi deep frying itu minyaknya banyak, ya. Kalau shallow frying minyaknya sedikit, ya, dan medianya atau alatnya yaitu di wajan yang datar, ya. Kita lihat contohnya, ini sedang membuat colenak, ya. Ini minyaknya hanya sedikit, ya. Kemudian kalau satu bagian sudah matang, kemudian dibalik, ya, sampai bagian yang kedua juga matang. Kemudian berikutnya sauteing atau menumis, ya. Nah, teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak, ya, yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat, ya. Nah, ini minyaknya sedikit dan juga harus diaduk, ya, dengan waktu yang cepat, ya, jadi tidak berlama-lama, sehingga menghasilkan makanan yang sesuai, ya. Jadi tidak gosong, ya, dan juga makanan tetap matang, ya. Dan biasanya makanan ini menumis ini menghindari kolesterol, ya, kadar kolesterol, karena satu minyaknya sedikit, kemudian yang kedua waktu memasaknya tidak lama, ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke teknik mengolah makanan di atas lempeng besi panas, ya, atau disebut dengan istilah grilling, ya. Jadi mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle, ya. Ini contohnya sedang menggrill, ya, daging, ya, dan buah-buahan juga boleh. Nah, kemudian berikutnya adalah teknik pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan oven yang kondisi panas dari segala arah, ya, tanpa menggunakan minyak atau air. Nah, jadi hanya menggunakan panas, ya, di dalam oven. Disebut dengan baking, ya. Istilahnya adalah baking, teknik pengolahan panas kering, ya, yaitu baking. Kemudian ada kuis lagi nih, ya. Ada kuis kedua, tolong perhatikan pertanyaannya dan kalian silakan jawab. Oke, pertanyaannya adalah jawablah dengan cepat berdasarkan pernyataan walaupun pertanyaan belum selesai. Jadi kalian bisa langsung menulis, ya, dari kata-kata yang sudah Bapak sampaikan. Oke, kita mulai, ya. Silakan tulis. Hasil makanannya berupa daging. Oke, silakan tulis kalau sudah bisa. Lanjut, rasanya enak dan gurih. Oke, kadar lemaknya rendah. Warnanya agak kehitaman. Alat yang digunakan berupa lempengan besi panas. Apinya sedang dan besar.
teknik pengolahan apakah yang digunakan? Oke, sudah? Baik, ya jawabannya adalah ya. Oke, yang benar silahkan centang, yang salah di silang. Baik, ya. Ada teknik pengolahan lainnya, anak-anak, ya. Di antaranya adalah menghaluskan, mencampur, menyaring, dan juga tidak dimasak, ya, tapi tetap bisa dimakan, ya. Ada mengasap dan juga mengetik, ya, dan juga menyangrai, ya. Baik, ini tidak bisa Bapak bahas semuanya karena waktunya, ya. Bapak hanya sekilas saja ini. Nanti kalian bisa baca-baca dari buku, ya, yang kalian punya, dan juga nanti Bapak akan memberikan hasil dari tayangan ini, nanti Bapak share di grup WA kelas, ya. Nah, jadi nanti kalian diberikan tugas oleh Bapak, ya, untuk menyelesaikan lembar kerja ini, ya. Jadi buat daftar tabel seperti ini, ya, kemudian kalian tuliskan teknik pengolahannya, ya, yang tadi Bapak sampaikan, kemudian alat yang digunakannya apa, dan contoh makanan hasil olahannya apa, ya. Nah, nanti dikerjakan di buku tulis, lalu kalian foto dan kirimkan ke Google Foto atau melalui WA, ya. Nah, itu Bapak sampaikan, dan minggu depan kita masuk ke merancang pengolahan bahan pangan, ya, tanggal 24 insya Allah, ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.